Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Berjumpa lagi di pertemuan kali ini dengan Sarah dari sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Aladina Al-Fatihah. Baik adik-adik sekalian, pertemuan kali ini dilakukan secara daring, yaitu kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu rukun Islam. Sekarang kita akan mempelajari isi dari rukun Islam tersebut. Sebelumnya saya ingin mengulang kembali ada berapa rukun Islam tersebut. Rukun Islam kemarin ada 5 ya. Pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, rukun Islam yang keempat puasa, dan yang terakhir itu haji. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Apa sih sholat itu? Kita akan membahas tentang sholat. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang sholat fardu. Sebelumnya apa sih sholat fardu itu? Sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap umat muslim. Dalam waktu sehari semalam itu kita diwajibkan ada 5 waktu sholat yang harus kita laksanakan. Jenis-jenis sholat fardu. Kelima sholat fardu yang wajib kita laksanakan yaitu adalah dimulai dari subuh, zuhur, asar, isya, anaf, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kelima sholat fardu ini wajib kita laksanakan. Syarat wajib yang harus kita laksanakan sebelum sholat, yang pertama ada Islam. Sholat itu wajib bagi setiap umat Islam. Yang kedua itu berakal sehat. Kalau kita sudah balik dan berakal sehat, artinya kita harus wajib melaksanakannya. Yang ketiga yaitu balik. Balik ketika kita sudah dewasa harus wajib melaksanakannya. Ketika anak-anak belum diwajibkan. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pertama itu suci dari hadas dan najis. Cara mensucikan dari hadas dan najis yaitu dengan cara berwudu. Ketika kita akan melaksanakan sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menutup aurat. Dalam hal ini syarat sah harus wajib menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya adalah tertutup dari ujung pusar sampai ke bawah lutut. Bagi perempuan auratnya adalah tertutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat sah selanjutnya yaitu masuk waktu sholat. Ketika sudah waktunya sholat, misal
sudah waktu sholat maghrib. Nah, ketika kalian sudah waktunya, ketika syarat sah sholat itu sudah waktunya maghrib baru sholat maghrib. Nah, kalau masih waktu asar kalian sholat maghrib, berarti sholat itu belum sah. Selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Nah, sholat itu kita harus menghadap kiblat. Kiblat kita ada di sebelah barat, yaitu Mekah, di Ka'bah. Nah, rukun dalam sholat ada beberapa rukun yang harus dikerjakan di dalam sholat. Yang pertama itu niat, ada takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, dan tertib atau berurutan. Nah, dalam rukun ini kita akan membahas yang pertama yaitu niat. Niat ini dilaksanakan di dalam hati untuk pelaksanaan sholat yang dituju. Nah, ketika niat kita harus mengucapkannya dalam hati. Niat dilakukan bersama dengan takbir. Nah, ketika kita takbiratul ihram, kita harus berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju. Misal kita sholat subuh. Nah, ketika kita takbiratul ihram dan dibarengi dengan niat kalau kita akan melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Seperti ini, Allahu Akbar. Nah, ini menandakan dimulainya sholat. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, ketika sudah selesai membaca surat Fatihah, ketika kita sudah selesai takbiratul ihram, selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah, yaitu dengan berdiri tegak dan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Misal sholat subuh ada 2 rakaat, berarti kita harus membaca surat Fatihah di setiap rakaat. Nah, ketika zuhur ada 4 rakaat, berarti kita membaca surat Al-Fatihah selama 4 kali. Diikuti dengan surat pendek pada rakaat pertama dan kedua. Nah, setelah surat Fatihah biasanya kita akan membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat pendek, selanjutnya yaitu ruku. Nah, tata cara ruku yaitu membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut, membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi selama 3 kali. Setelah ruku kita berdiri dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, yang dinamakan dengan i'tidal, dan diikuti dengan ketika kita i'tidal dengan membaca Rabbana lakal hamd. Setelah i'tidal kita lanjut ke sujud. Nah, apa sih sujud itu? Nah, bersujud adalah dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan ujung kaki itu menyentuh lantai dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi selama 3 kali. Selanjutnya setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk dengan posisi kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzulni wahdini wa'afi wa'fu anni. Dan setelah itu sujud lagi. Nah, setelah sujud kita akan tasyahud. Nah, tasyahud di sini ada 2 kali, tergantung jumlah rakaatnya. Kalau jumlah rakaatnya 12,
tasyahudnya hanya satu kali, yaitu tasyahud akhir. Nah, tasyahud di sini ada dua, ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Sedangkan tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Nah, setelah tasyahud kita akan melanjutkan, ya, namanya salam. Setelah tasyahud akhir berpaling ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ini menandakan selesainya kita melaksanakan sholat. Terima kasih. Itu adalah rukun-rukun yang ada di dalam sholat yang harus dilaksanakan. Nah, pertemuan selanjutnya saya berharap kalian bisa mempraktekkan dari awal hingga akhir, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram sampai salam dan dilaksanakan dengan tertib atau berurutan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan sholat fardu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.